Halo guys, welcome. Selamat siang dan selamat datang di Leong Crypto, teman-teman. Dan hari ini saya akan membahas beberapa berita kripto. Di antaranya yang sudah pasti tunggu adalah Luna 2.0 ya guys ya. Dan ini adalah sesuatu yang sudah heboh banget ya dari kemarin sebetulnya karena udah launching di beberapa exchange. Tapi akan saya bahas sekarang. Apakah ini waktu yang tepat untuk invest? Jawabannya adalah tidak ya. Tapi tetap sekali lagi ini bukan financial advice. Silahkan Dior sendiri kalau misalnya mau invest juga silahkan. Alright. Dan yuk kita langsung aja ke berita pertama. By the way sebelum kita mulai tolong di like dulu teman-teman videonya. Udah gitu yang belum subscribe boleh subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, let's go. Kita ke market overview dulu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman lagi-lagi kita prolong barnya teman-teman ya. Ini bar yang udah gua gambar dari kapan tahu, kita tambahin lagi barnya ya. Sekarang ya masih di area bar yang sama, belum breakdown ke bawah teman-teman. Masih di area yang ya so-so lah 28, sekitar 28-an sampai 30-an, belum ngebreak sampai 31 anyway kan. Jadi ya udah, tapi walaupun memang hovering di bawah, apakah ini pertanda bakalan comeback atau balik ke atas lagi belum tahu guys. Dan kita langsung aja ngelihat ya teman-teman ya. Di sini fear and greed level juga. Ini fear and greed dari tahun 2021 ya guys ya, dari Maret 2021. Nah, biasanya guys ya, sekarang kan lihat nih, udah ngebentuk cluster yang seperti ini guys ya. Ngebentuk cluster kayak gini, ya gua zoom dulu. Nah, ngebentuk cluster kayak gini teman-teman ya. Turun naik ya kan. Di angka BTC-nya tuh 31, 29 yang seperti kotak tadi lah kita gambar ya. Sekarang kan udah stabil di 10, 12 sekitar segitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, kalau misalnya udah ngebentuk cluster seperti ini, biasanya guys ya. Ini Ether ini kan di sini juga cluster sebetulnya, ini kan tahun 2021 bulan 6 ya. Ini kan sekarang bulan 5 ngebentuk cluster ya kan. Nah, bisa gak turun lagi? Bisa ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di tahun 2021 ini ya, dia ngebentuk cluster dari bulan 5 tanggal 19 sampai ke terakhirnya itu bulan 7 guys ya. Jadi 2 bulanan ya. Ngebentuk clusternya 2 bulanan. Nah, pertanyaannya apakah di bear yang sekarang atau di kalau kemarin kan istilahnya bull relief gitu ya. Jadi turun dulu gitu. Kelihatannya kayak bear tapi sebetulnya cuma koreksi. Nah, kalau sekarang kan semua orang bisa dibilang semua orang sudah sepakat ya kalau sekarang ini lagi bearish market. Nah, bear relief-nya kapan? Nah, ini kita belum tahu ya teman-teman ya. Apakah bakal diprolong sampai 2 bulan lagi baru ada relief? Karena nggak mungkin tuh istilahnya market, kalau menurut gue ya guys ya, nggak mungkin tuh market kayak misalnya dari kemarin kan 39 40-an kan di bulan 4 gitu kan, di bulan April kemarin tahu-tahu turun langsung ke 20k gitu misalnya, atau 20k pas ya, atau langsung ke 15.000 gitu. Nggak mungkin guys ya. Ya harusnya sih nggak mungkin, kecuali ya mungkin ada perang nuklir gitu ya, atau enggak ada bencana alam yang besar sekali gitu ya, itu baru ya. Kalau misalnya kondisi kayak sekarang menurut gua hampir nggak mungkin gitu ya guys ya. Langsung turun, pasti ada naiknya dulu, koreksi dulu dikit ya kan, naik ke atas, abis itu baru mungkin longsor lebih dalam lagi kayak gitu ya guys ya. Oke, dan kita langsung aja menuju ke berita Luna guys. Nah, ini Luna sudah lumayan membanjiri timeline Twitter guys ya. Terra Luna 2.0 down 80% after launching hour, dan udah banyak lagi. Kalau gue langsung ngomongin logikanya aja guys ya. Logika kenapa tadi gue bilang di awal jangan beli Luna 2.0 ya guys ya. Kenapa? Karena gini guys ya. Kita ngomongin market cap guys. Ini secara logis aja ya. Nah, sedikit dulu yang mesti teman-teman tahu ya. Ini gue langsung aja ke apa namanya, revival plan-nya ya. Plan-nya untuk Luna 2.0 ini istilahnya mau diapain sih gitu kan. Nah, intinya kalau misalnya di sini yang gua highlight adalah dua hal, teman-teman. Yang gua highlight itu adalah yang pertama, nah ini ya. Network security will be bla 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 biar ngurangin token inflation intinya, dan target stacking rewardnya 7%. Itu satu, ingat teman-teman ya, stacking reward 7%, ini poin penting. Lalu yang kedua adalah dia without stable coin algorithmic ya, without algorithmic stable coin. Nah, ini ingat dua hal ya guys ya. Pertama stacking rewardnya 7%, kedua without algorithmic stable coin. Nah, jadi kalau misalnya without algorithmic stable coin guys, berarti kan dia sudah putus hubungan sama UST ya guys ya. Sedangkan kalau misalnya kita tahu UST-nya sendiri sekarang udah dibiarkan terlantar begitu saja guys ya, dengan harga token cuma 2 sen ya, luar biasa sekali, 2 sen bro. Dari normalnya lihat ya, longsornya 2 sen dan udah turun terus selama 7 hari terakhir juga udah dari 6 sen sempat naik dikit kan, sampai ke waktu itu sempat naik ke 1 sen teman-teman ya. Terus akhirnya didiemin, turun lagi dan terus dia telantarkan. Oke, jadi ini udah nggak ada yang nge-backup lagi, juga udah amburadul juga.
USD-nya klasik ya, USD klasik. Luna klasiknya juga buat teman-teman yang punya kayak gua juga ya udah gitu ya, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya kan. Nah, jadi bisa dibilang Terra 2.0 ini teman-teman ya, dia cuma bikin ya ekosistem aja. Ya, ekosistem sama aja kayak Solana, kayak Avax gitu ya. Sama aja kayak Ethereum gitu ya, istilahnya ekosistem aja gitu kan. Walaupun beda ya, kalau ini kayaknya sih ini proof of stake ya kayaknya ya, POS atau PO apalah gua nggak tahu ya. Yang pasti dia bukan proof of work, bukan di mining ya kan. Nah, itulah poin gua guys. Kalau misal kita lihat coin market cap, kita ngomongin logika aja. Gua refresh dulu biar harganya refresh. Oke, 521 ya. Nah, dia guys ya, market supply-nya itu 1 miliar. Oke. Dan fully diluted market cap-nya 5 miliar guys ya. Kan gampang ya rumusnya, max supply dikali harga ya. Gua zoom dikit. Oke, ini ya, full diluted-nya 5 miliar ya, total supply-nya 1 miliar gitu kan. 1 miliar dikali harganya sekarang $5, ya udah jadilah nih $5 ya, $5 jadilah ya 5,2 miliar dolar ya. Nah, lalu kenapa menurut gua agak nggak masuk akal? Kita ke coin market cap lagi dan kita lihat yang market big cap ya guys ya. BTC 500 miliar. Terus kita lihat yang mirip-mirip yang 5 miliar ya teman-teman ya. Yang pasti Doge 2 kalinya mereka. Lalu bentar, ini kenapa nggak ada nih? Avalanche, Shiba Inu, Dai kenapa kosong nih? Bentar gue cek. Kenapa kosong? Gue refresh dulu guys. Oke, ini baru muncul ya. Nah, dia Avalanche itu 6 miliar ya. Shiba itu 5 miliar ya, dan Polygon 4 miliar. Pertanyaannya guys ya, kalau misalnya market cap-nya Luna 5 miliar, apakah dia lebih baik daripada Polygon? Dulu mungkin iya. Ya kan, dulu bahkan dia lebih bagus dari Avalanche kelihatannya gitu ya. Lebih bagus daripada Polkadot, Doge, bahkan Solana, Cardano gitu kan. Tapi apakah sekarang pertanyaannya dia lebih bagus daripada Polygon? Kita lihat yang lebih bawah lagi, FTX. Apakah dia lebih bagus daripada FTX? FTX jelas exchange gitu kan. Apakah dia lebih bagus daripada Uniswap? Jujur aja gue gak yakin gitu. Maksud gue gak make sense ya. Bener-bener gak make sense harga 5,2 dolar ini menurut gue ya guys ya. Ingat by the way, ini gue ngomongin max supply ya, bukan supply sekarang. Ya karena sekarang setahu gue supply sekarang tuh masih dikit banget. Karena ini sayangnya gue tadi akses KuCoin ya guys ya, ini harga di KuCoin. Nah kan ini aja udah beda nih guys ya. Jadi kalau misalnya di sini harganya 521 ya, ini Terra Luna menurut beberapa exchange sih juga udah banyak ya sebetulnya. Mana bisa dilihat sih tadi, cuma udahlah. Ini gue lihat di KuCoin ya harganya 4,8 dolar dan ini gue yakin akan turun terus guys ya. Kenapa? Ya apakah kita masih trust ya kan? Satu. Kedua, ingat teman-teman ya, dari proposal ini ya, itu nanti dari 100% yang dicetak istilahnya ya, token Luna yang dicetak itu tuh nanti dibagi-bagi guys. Alokasinya itu ada di sebentar. Nah, di sini ya. Jadi dikasih di community pool ini buat kemungkinan besar nih buat yang staking ya kan. Nah, terus 35% buat yang pemegang Luna yang sebelum diserang ya, sebelum di pack ya kan. Udah gitu juga ini ada yang setelah diserang ya. Jadi pemegang Luna buat seperti kamu dan saya juga kemungkinan besar nanti dapat Luna, tapi jangan berharap dalam waktu dekat karena bakal makan waktu sekitar 20 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. 20 tahun lama banget ya. Dan ya, kurang lebih di distribusinya seperti itu guys ya. Jadi ya jangan berharap banyak ya, kalau gue bilang ya, jangan berharap banyak. Bang, gue ada nih di toko kripto nih, dapat nggak nih token Luna baru nih? Ya, jangan berharap banyak lah. Udah, gue cuma bilang itu ya, karena detail-detailnya juga gue nggak terlalu paham teman-teman. Mohon maaf ya, gue nggak terlalu meriset lebih dalam soal ini karena gue udah agak-agak ya gitulah ya. Sekali lagi gue bukan ngasih vote ya buat teman-teman semua. Silakan kalau misalnya tetap mau membeli ya, terserah. Ya silakan dipertimbangkan sendiri. Yang penting tips dari gue satu, abis beli kalau misalnya cuan 10%, 20% atau 50% jual buru-buru ya. Oke, lepas. Nah, oke, kita lanjutin yang ngomongin 7% ya teman-teman ya. 7% dari mana nih tadi ya? Nah nih ya, reward stacking 7% ya guys ya. Nah, reward stacking 7% guys, gue lebih rekomendasi inilah kalian ke PancakeSwap aja guys ya. Ini PancakeSwap yang sudah lama banget ya. Ini mendingan teman-teman semua ya, BUSD, BNB udah ini sedikit lebih stabil lah. BUSD kan stable coin ya. BNB juga harganya walaupun naik turun ya, di angka 300-an sampai 310 mungkin ya, atau 290, 310 lah. Kurang lebih di situ-situ aja kan BNB-nya. Ya, gue lebih saranin stacking ini aja guys ya daripada stacking Luna ya. Ya, itulah kurang lebih dari gua ya. Dan satu lagi teman-teman tambahannya,
kalau misalnya tadi ya Terra itu dibilangnya lebih bagus dari FTX kan katanya market cap-nya 5 miliar kan. Ini kan FTX market cap-nya cuma 3 miliar. Nah, tapi FTX tuh lebih jelas guys ya tuh. Dia pencinta Dota pasti tahu ya. Ini kemarin tuh ya pencinta Dota ya pasti tahu tuh TSM FTX ya. Ini kebetulan kemarin gue nonton juga nih Dota ya. Dan ya dia mensponsori salah satu tim besar Dota 2 gitu ya. Dan ya menurut gue lebih make sense lah. Tim e-sport lah, jangan ngomongin Dota 2. Tim e-sport karena TSM ini kan banyak ya. Ada Rainbow Six, ada apalagi ya PUBG itu kan, ada apalagi LOL ya, dan ya banyak lagi lah ini TSM ya. Dan ya kurang lebih seperti itu guys newsnya hari ini ya. Sekali lagi keputusan di tangan teman-teman semua, beli atau tidak up to you ya. Semuanya tergantung teman-teman ya. Apakah masih percaya sama Luna? Ya, saya sih tidak ya. Tapi kalau misalnya ada yang percaya, ada yang profit dari sini, syukur. Enjoy your profit, teman-teman ya. Jangan lupa berbagi dengan yang membutuhkan. Dan ya, kurang lebih seperti itu aja guys. Videonya Leong Crypto hari ini. Terima kasih banyak buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya, dan yang belum subscribe, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Alright, komen aja di bawah. Kira-kira kamu mau invest nggak ke Luna nih? Oke? Sekian dulu, terima kasih dan see you in the next video. Bye-bye.